Good afternoon ya, selamat siang buat semuanya. Sir, izin matikan kamera, koneksi internet unstable. Oke, Caroline. Kenapa nih? Kok kuning? Sudahlah, nggak apa-apa lah kuning-kuning sedikit. Catherine Wu memang dindingnya kuning? Atau ini laptop Sir yang bermasalah ya? No, my wall is yellow, sir. Oke, berarti aman. Nah, so good afternoon students. It's good to see you again ya for today di Olympiad class. Mungkin langsung aja, minggu lalu kita sampai pada tahap pembacaan ya, gitu ya, pembacaan ceritanya secara singkat, dan saya sudah kasih beberapa feedback, gitu. Sekarang ini kan kalau bisa kita latihan lagi, dan kalau bisa kita cari dulu kompetisinya seperti itu untuk storytelling, gitu ya. Jadi kemarin saya coba cari, memang untuk waktu dekat ini belum ada, gitu. Tapi nggak apa-apa, kita tetap persiapkan aja, gitu ya. Nah, jadi untuk hari ini, Sir sudah coba cari referensi lagi buat kalian. Nah, ini referensi yang Sir tunjukkan ini, I've got two by the way, ya, I've got two references, dan mereka ini perbedaannya cukup signifikan, gitu ya. Dan cerita yang di-deliver pun cukup signifikan bedanya, seperti itu. Jadi Sir mau kalian lihat ini. Tapi walaupun mereka gaya penceritaannya berbeda, intinya apa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan apa yang Sir deliver ke kalian gitu. Nanti boleh kalian lihat sendiri aspeknya gimana ya. Jadi Sir sudah siapkan dua video, tapi mungkin Sir mau putar yang pertama itu yang paling mirip dengan apa yang sudah kalian cobakan dulu gitu ya. Tidak yang terlalu ekstrim seperti itu, tidak yang menggunakan properti yang sungguh-sungguh sangat mewahkan seperti itu. Okay. Tapi sebelumnya, is everyone doing great? Catherine Wu sudah sehat, ready-nya oke. Okay. Shenita, apa kabar? Fine, sir. Fine. Fieni, apa kabar Fieni? I didn't see you in my class. What happened? Yes, sir, because my phone broke 2 days ago. Oh yeah, I'm sorry for that. Jordan, oh ini Yes, sir. Jordan. Yes. Jordan sudah makin nakal ya. Om Rum tidak pernah ikut lagi ya, tidur terus. Padahal Sir tadi sampaikan beberapa hal gitu ya. Tapi besok hari Senin saya sampaikan lagi. Apa kabar Jordan? Sehat? Oke. Sasha sehat? Tidak, sir. Oh iya tadi sakit ya. Oke. Ya, speedy recovery for Sasha. Karlin, apa kabar Karlin? Sehat, sir. Karlin, Sasha ini ya sama Tia ini, Sir bingung dengan kelas kalian sebenarnya. Tapi Sir lebih kasihannya kepada kalian bertiga. Misalnya kenapa? I can tell that kalian bertiga ini cukup aktif sebenarnya di kelas itu ya, di antara 60 orang itu. Tapi karena the majority of the students itu diam, jadinya kalian ikut diam gitu. Jadi Sir bingung kadang. Kan? Makanya, tapi ya sudah, semoga kalian tidak terpengaruh ya nak ya. Sir kalau masuk ke kelasnya mereka ini, jadi Sir yang ketakutan. Diam semua, diam semua. Kameranya off semua, off semua. Nah, kalau Sir masuk ke kelasnya Catherine Wu, wah, berisik ya, tapi seru gitu. Ya. But it's okay. Semoga kalian tidak terpengaruh ya. Kalau teman-temannya mau diam, biarkan aja nak. Gitu ya. Tapi kalau bisa kalian tetap kooperatif, tetap kolaboratif juga. Gitu. Oke, Sir, yang pertama ya, mau putarkan video yang ini dulu. Ini video yang mau Sir putarkan ini, dia itu anak SMA. Dia anak SMA, dia di Lampung ya, SMA, not mistaken itu SMA 3 Lampung, dan dia YouTuber dan cukup terkenal seperti itu. Mungkin kalian nggak tahu ya, mungkin baru ini nanti tahu. Dia YouTuber dengan subscriber sekitar around 850,000. Cukup banyak ya. Penghasilannya ya pasti udah ratusan juta kalau dari segitu subscribernya gitulah. Jadi dia
masih SMA. Oh, sekarang dia sudah ini. Dia barusan selesai SMA. Dia sekarang kayaknya lanjut kuliah ke mana ya? Maybe Kanada mungkin. Not mistaken gitulah. Dan bahasa Inggris cukup bagus, tapi bukan itu highlightnya. Yang perlu kita lihat dia itu anak SMA. Kalau dia bisa, kita pasti bisa kan gitu ya. Itu yang pengen kalian pikirkan. Bukan dia itu pasti gitu. No, no, bukan itunya. Tapi kalau dia bisa, kita pasti bisa kayak gitu. Ya, jadi Sir nggak pengen murid Sir itu underestimate himself or herself. Bahkan kemarin gini nak, sebentar ya Sir lihat. Jadi kemarin kita ada rapat guru ya. Di rapat guru itu jadi mau dicanangkan kembali pemilihan pengurus OSIS gitu. Jadi kalau dari sekolah pengennya perangkat kelas, gitu ya, perangkat kelas. Karena kan wali kelas ini memilih perangkat kelas itu yang aktif, yang hidup selalu kameranya kan gitu kira-kira. Jadi Sir ngomong seperti ini, Sir nggak setuju dengan konsep seperti itu karena sebenarnya apa? Bukan berarti yang tidak berangkat kelas ini tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas kan gitu. Hanya saja mungkin dia enggan menunjukkan gitulah. Jadi Sir percaya bahwa semua orang itu mampu untuk melakukan sesuatu apapun itu gitu ya. Dan jika diasah pasti bakal lebih baik kan gitu. Ya jika diasah pasti bakal lebih baik. Nah, jadi makanya yang mau saya bilang itu kalian juga nak tanamkan di dalam diri nothing is impossible until it's done. Ya, until it's done. Nggak ada yang nggak mungkin sampai itu selesai. Gitu lah. Jadi nggak pernah tahu kita hasilnya kalau nggak dicoba gitu. Oke, so here it is the video. Sebentar saya buka playlistnya. Yang SMA dulu. Namanya Olivina. Well, hello everyone. I'm This is Olivina dan ini yang Sir nggak tahu dia juara atau tidak. Yang pasti videonya itu sangat relevan dengan apa yang kita pelajari seperti itu. Mirip banget gitulah. Sesuai dengan aspek-aspek yang sudah kita pelajari dalam sebuah storytelling itu. Nah ini dia anak SMA 3 dan boleh kita lihat ya videonya hanya sekitar 7 menit. Dan FYI cerita yang dia sampaikan ini tidak original. Tapi kalau kalian misalnya nanti mau pergi ke YouTube-nya nih, misalnya mau cari, yang dia bilang itu persis seperti apa skrip yang ada ditulis di bawah. Walaupun ada beberapa kata yang not exactly the same gitu ya. Tapi dia like she can almost remember everything. Itulah good point-nya gitu ya. Mungkin dia sudah melatih ini lebih dari 4 atau 5 kali seperti itu. Oke, let's see. Olivina Maskan and I'm from High School 3 of Bandar Lampung, and today I'm going to tell you a story. The title of the story is The Future of the Present, and it's written by Malini Venkataraman. I hope you enjoy. It was a sunny Sunday noon. Pinky and Chotu were getting bored. They had watched enough of television and had finished their homeworks too. Just then, Chotu remembered about his remote control car bought years ago. He quickly ran to the storage room and looked for his car. Pinky also followed him and joined in the search. As they were looking for the car, Pinky found a rusty and dusty old thing which resembled the remote of Chotu's car. Chotu, look what I found! Doesn't this look like my car's remote? But wait, this looks strange. Why are these tiny buttons here? Wait, Chotu, don't do anything. Let's take it to Dad and show him, said Pinky. I wonder what happens if I press this, said Chotu, touching the button inquisitively. Don't! Shouted Pinky warily. Too late, Chotu jabbed the button with his fingers. They both felt dizzy. The only thing they saw now was black and green and black and green. Their heads swirled and they fainted instantly. Nah, okay, we'll start right here first. Can you see her expression? Bisa ya diperhatikan. Jadi kayak gini. Salah satu nilai plusnya adalah dia itu nggak tahu ya kalau Sir bilang gini. Sewaktu dia masuk ke mode storytelling itu, seakan-akan urat malunya dicopot dulu gitu.
Ya, jadi udah nggak ada lagi istilahnya, yang ada cuman confidence. Kira-kira kayak gitu ya. Kan kalian bisa lihat lah gimana dia melompat-lompat, terus gimana dia memainkan mimik wajahnya seperti itu. Nah, bahkan yang Sir juga kemarin highlight juga yang Redina bikin, kan dia mengganti-ganti suaranya ya untuk satu karakter dan karakter tertentu seperti itu. Nah, coba lihat ini. Kalau kita berhenti kan pasti jelek kali sebenarnya dia kelihatannya. Jelek. Tapi ya itu kayak saya bilang tadi, urat malunya disimpan memang dulu. Yang ada itu hanya confidence. Jadi confidence mode on gitu ya. Jadi rasa malu atau rasa nervous itu memang ya mau nggak mau harus kita lawan seperti itu untuk bisa ada pada titik ini seperti itu ya. Nah jadi sebenarnya manfaatnya storytelling ini seperti yang saya deliver sebelumnya, selain kalian melatih confidence, kalian juga melatih yang namanya public speaking. Jadi kalian lebih bisa ngomong di depan banyak orang seperti itu ya. Sama seperti dia. Dia bisa seperti ini mungkin karena dia sudah menjadi YouTuber for like 3 or 4 years. Kira-kira seperti itu juga ya. Memang it's not an easy process. It's just not like lifting your hand ya, like in a second terus kita bisa tiba-tiba, pasti ada prosesnya ya. Tapi during the process harus dicoba gitu ya, Nak ya. Jangan ada waktunya tapi nggak dipakai gitu. Okay, let's continue. Only to regain consciousness when sharp, piercing rays of sun hit their eyes. Rubbing their eyes, they were surprised to look at their surroundings. They were very new to them. No wonder they were in a completely new place. What place is this, Pinky? Chotu looked around curiously. And what's this? They saw a big steel castle with strange machines sticking out. The two of them stood in front of the massive doors, green, blue, and red in color. They didn't know which door to enter. They chose the blue door. The door opened up to a vast deserted land. The place was so empty, no sign of people. It was all deserted, and the trees were hardly visible. There were only some tall, thorny bushes. They stepped inside the door. How terrible, Chotu said to Pinky. There's no greenery here at all. I wonder what place is this? Where have we come? When Pinky turned her head, she saw a huge shadow cast over them. A monster! Stammered Chotu, both froze in terror for a second and then started to run. The monster chased them in whatever direction they ran. Soon, both of them were so tired that they couldn't move anymore. Panting and breathing heavily, they stood in front of the monster, helpless. They looked closely at it and saw that it was made of junk, electronic waste, and all kinds of garbage. Nah, so look at this. This is actually turning into the climax of the story ya. Ini dia masuk kepada klimaks story-nya. Nah, the good point of having virtual storytelling is that you can support yourself with video editing gitu ya. Nah, jadi kalau kalian pakai headphone atau headset di menuju tadi cerita ini, ketika si Chotu melihat raksasa itu, dia ada background musik tapi memang sangat pelan, background musik menegangkan. Seperti yang kalian lihat juga tadi ya, waktu dia bilang all I can see is green and black, itu kan ada something yang berputar-putar di kepalanya. Nah, itu salah satu penunjang sebenarnya, walaupun itu bukan nilai plus, tapi itu yang dinamakan semacam properti kalau dia di dunia nyata. Untuk apa? Untuk membangun atmosfer story-nya seperti itu. Sama seperti ini, kalau kalian pakai headset, pasti kedengaran musiknya. Jadi musiknya itu memang agak menegangkan, karena memang part yang sekarang ini masuk kepada klimaks dari klimaks dari story-nya itu gitu. Jadi nanti misalnya kalau kalian ikut storytelling dan itu virtual, hal-hal sekecil ini, detail-detail kecil ini harus diperhatikan ya, Nak ya. Nah, tapi jangan sampai misalnya, aku mau pakai musik yang menegangkan lah untuk part ini. Jangan sampai musik yang kalian gunakan itu mendominasi ceritanya.
Dalam hal ini mungkin musiknya terlalu kencang gitu ya. Jadi suaranya nggak kedengeran, jangan sampai seperti itu. Gitu. Jadi cukup aja, jadi tetap gini, artisnya itu kalian, musik itu hanya penari latar, kira-kira seperti itu. Jangan sampai penari latar lebih cantik atau lebih bagus suaranya daripada penyanyi utamanya, kan kira-kira seperti itu. Ya, jadi itu hanya detail-detail istilahnya properti kalau kita bilang kemarin yang perlu diperhatikan untuk membangun atmosfernya. Jadi itu mungkin sudah boleh mulai dipikirkan seperti itu ya. Nah, sama halnya seperti di awal cerita tadi dia ambil sesuatu dari kantongnya itu remote gitu ya. Ada remote. Nah, itu kan properti juga ya, Nak ya. Nah, untuk membangun si atmosfer ceritanya. And it stank. Yuck! Oh, please don't do anything to us, begged Pinky. Laughed the monster loudly. I am the garbage monster, and I'm created by you, the humans. You dumped all your waste on Earth, polluted its beauty, threw electronic waste, cut down trees, and created your own concrete jungles. And here I am, as the result of all your reckless behavior and carelessness. They both were speechless and bowed down their heads in shame. There was complete silence for a while. Yes, stammered Chotu. We are ashamed of our behavior and our irresponsibilities, and now we realize the effects of our actions and irresponsibilities, and our failure to save the earth. Please leave us and let us go. We will see to it that hereafter everyone takes care of our environment and be responsible citizens, said Pinky. That is not enough. How do I believe you selfish humans? Roared the monster. Please believe us. We won't exploit our nature anymore. We have seen the effects of our actions. We have seen the state of the earth in the future if we continue to exploit Earth. Both begged in chorus. As they were speaking to the monster, a strong air blew and pulled both of them back to their rooms. Rubbing their eyes, they realized they had actually traveled ahead in time. What they had witnessed was the state of the earth if humans did not protect the environment from pollution and dumping waste. Said Chotu, wiping his sweat and coming back to reality. Wasn't that very scary, Chotu? Of course. We should do something on our part to save our earth. Oh, I have an idea. Why don't we take a pledge to save our earth? That's a great idea, Pinky. Both of them quickly sat with a pen and paper and started writing their pledge. And then they stood in front of their favorite Ganesha and read aloud their pledge. We, Pinky and Chotu, hereby pledge from this moment on to help protect our environment by 1. Not using plastic carry bags, 2. Not littering our surroundings, 3. Planting trees and help make our surroundings greener and cleaner, 4. Not wasting water and trying to save it, 5. Using only eco-friendly goods. Insisting our friends and relatives to follow these methods to save our earth and make it greener, cleaner, and safer. They ran to their friends to tell about their experience and spread their wonderful pledge. The end. So, you see, every action we do in life has its consequences. Even if we can't feel the effects right now, doesn't mean that it won't come in the near future because the climate clock is ticking. Researchers said we only have 7 years to make changes before the effects of climate change becomes irreversible. So let's not disappoint our children and start making action right now. We all can find small ways to be more eco-friendly. So always remember, every action matters. I'm Olivina Maskan. Thank you so much for listening. Nah, kita berhenti dulu di sini. Yes. Wait. Nah, as you can see at the end of the video, let's say the storyteller tried to deliver some sorts of moral message, both in the story and
for the closing statement. Kan gitu ya nak ya. Jadi itu yang saya bilang kemarin. Menutupnya itu bisa jadi misalnya resolusi dari masalah sama seperti ini tadi. Jadi mereka if you notice this story gitu ya. Jadi ada dua tokoh gitu ya nak ya. Nah, ada dua tokoh, jadi mereka sadar akhirnya apa yang mereka lakukan di bumi itu like wasting gitu ya. Jadi berdampak berbahaya. Nah, after that mereka simpulkan sesuatu, and after that setelah story-nya diselesaikan, si penceritanya mengajak seperti itu atau mengajak orang to be aware of the pollution, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kemasan cerita itu ya bisa menarik ya, bisa menarik apabila ditambahkan juga pesan moral seperti itu. Jadi tidak hanya putus dengan satu cerita. Nah, jadi kan kemarin cerita-cerita yang kalian bacakan itu misalnya nih kayak Redina, Red Little Riding Hood gitu ya. Itu kan hanya seperti dongeng gitu ya, nah ya. Ya, memang pada dasarnya dongeng ini ada moral message-nya seperti itu. Tapi mungkin tidak apa namanya, tidak rigid moral message dari cerita-cerita contoh yang barusan, kira-kira seperti itu ya. Jadi what I meant to say is cerita itu ada banyak macamnya, jadi yang perlu kalian siapkan itu ya kalian harus ready dengan cerita apapun dan bagaimana cara menceritakannya seperti itu. Ya, kalau yang saya lihat atau yang kalian perhatikan barusan sebenarnya baik cerita dongeng maupun cerita seperti barusan ini imaginative, sebenarnya cara mendelivernya sama gitu ya, nak ya. Sebenarnya sama gitu. Yang pasti ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan itu sudah kita bahas. Itu ada 10 kira-kira seperti itu. Jadi sama, hanya tinggal bagaimana kamu bisa mengemas gitu ya, mengemas dengan confidence gitu ya, nak ya. Mengemas dengan confidence itu yang pertama, kalau properti dan background musik dan yang lain itu kan hanya additional gitu ya. Karena kemasannya dulu yang paling penting. Nah, satu lagi ada video. Ini ceritanya cerita sejarah, seperti sejarah tentang Indonesia, gitu ya, Nak ya. Ini kenapa saya bilang video ini cukup berbeda karena properti bahkan kostum yang digunakan itu sudah sangat istilahnya total banget gitu. Kalau yang tadi kan dianya hanya main mungkin di video editing gitu ya, atau di expression, kira-kira seperti itu ya. Expressions, terus itu ada properti sedikit. Nah, kalau ini malah lebih lagi, persiapannya mungkin lebih repot. Ini salah satu yang juara juga, tapi dia bukan tingkat SD. Dia sebenarnya sekolah boarding school. Do you guys know boarding school? Tahu boarding school, nak? Kalau luar negeri ya? Bukan. Boarding school itu pesantren. Pesantren itu Muslim school, kira-kira gitu ya. Nah, biasanya mereka juga rajin tuh ikut-ikut kompetisi gitu. Karena di Muslim schools itu yang saya tahu ya, karena saya punya teman di sana ngajar. Jadi ada like one day in a week mereka harus menggunakan bahasa Inggris, no matter what, gitu ya. Jadi memang mereka cukup willing untuk belajar bahasa Inggris. Nah, ini salah satu contoh yang pernah juara. Ini kalian lihat judulnya ya, the first winner of CEC 2020, Kusno Sosrodiharjo. Itu nama si storytellernya. Nah, judul storynya adalah Soekarno, seperti itu. Coba kita lihat ya, data yang lebih. Ini memang lebih panjang, tapi nanti mungkin kita skip. Can you see this? Pesantren Nuris. Nah, it is actually the name of the school, ya, boarding school, ya, Nuris boarding school. Nah, we stop dulu. Can you see the dress?
Bisa lihat dressnya, nak? Nah, look at that, the dress. Kalau kalian pernah tahu ada penyanyi yang seperti ini, namanya Hudson lah. Look at this dress. Jadi kenapa dia bikin dua dress ini? Itu berkaitan dengan tokoh yang mau dia mainkan di cerita itu. Gitu ya. Nah, jadi salah satu tokohnya itu laki-laki, itu Sri Soekarno ya. Dan salah satunya lagi yang memakai violet ini tokohnya perempuan, yaitu Ibu Fatmawati. Seperti itu. Nah, bayangkan persiapan propertinya aja seperti ini untuk membangun atmosfer dari story-nya. Gitu ya, nah ya. Makanya saya bilang, memang kalau dibilang storytelling itu tentang bercerita, tapi atmosfer yang dibangun itu ya bisa dengan bantuan hal-hal seperti ini. Gitu ya. Coba kita lanjutkan dulu. I'm Sukarno, you call me Bung Karno. I want make this nation free. Having independence because it's all matters. Please help me to make it come true. Isn't it interesting? Ya, good point-nya adalah dia bisa nyanyi, gitu ya. Dan dia pakai itu untuk memerankan atau menunjukkan karakter si Soekarno ini, gitu. Memakai suara yang agak dibikin deep, gitu ya. Itu kan salah satu part of switch of voice, gitu ya. Nah ya, jadi dia menggambarkan karakter si Soekarno-nya pakai suara yang agak deep, gitu ya. Today, I would like to tell you a story about Kusno Sosro Diharjo. Do you know who he is? Well, I gave you a clue. He is the founding father of our nation. And his famous quote, "Yes, Merah. Never ever forget history." I bet all of you have already known who I'm talking about. Nah, bisa dengarkan intonasinya dari yang tiba-tiba today and I bet gitu ya, tiba-tiba dia mengecil. Nah, itu kan intonasi atau tone suaranya berubah. Kalau kalian lihat di sini, look at this. Nah, di sini just got some property, ada map gitu ya. Mungkin ini, if not mistaken, tadi saya sudah tonton, ini adalah teks proklamasi. Kira-kira seperti itu nanti dipakainya. Ini bendera gitu ya, as you can see. Nah, lebih propertinya simple. Yang repot cuman bajunya ini. Karena sepertinya ini, saya nggak tahu ya cara bikinnya apa, disobek dulu bajunya setengah baru digabungin, saya nggak tahu gitu lah. Yang pasti ini kalau menurut saya cukup repot gitu ya. Okay. Yes, he is Sukarno. His childhood was so close to us. He had to move from one place to another place, following his father who Can you see the face? Kelihatan nggak di wajahnya itu ada yang beda? Nah? Can you see it? Coba nanti secara dekat ya. was a teacher. And his father Oh, was almost. always ordered him to memorize everything. So no wonder if Nah, that's it. Bisa lihat kan? Jadi make up-nya juga dibikin separuh. Nah, di sini ada, if not, I don't know exactly the name, tapi kalau saya nggak salah namanya eyeshadow, ya kan? Nah, dia di sebelah sini untuk si perempuan dia pakai eyeshadow, menggambarkan di sebelah sini itu wajah perempuan. Jadi kemungkinan besar waktu dia mau switch of voice itu, waktu mau ganti suara dia kan pasti pindah tempat gitu ya. Jadi look perempuan untuk suara perempuan, look laki-laki untuk suara laki-laki, seperti itu. he became the smart boy. Wait, what about his mother? As a descendant of Balinese noble woman, his mother was always told their ancestors struggle.
Since then, the patriotism was taken to his heart. Sukarno, as the young man, and the Dutch will be the opinion against the Dutch. If you exile me, even to the remote part of this world, my body will be in jail, but my spirit will be the free. You know the Dutch. They exiled him to the several places, to Digul in Papua, Ende in Nusa Tenggara, and Bengkulu in South Sumatra. What about Sukarno? He witnessed the society's condition. He witnessed their Fatmawati. From the first time we have met, I know. Look at this one. So now it is the part of her telling a story about how Sukarno meets Fatmawati, gitu ya. Jadi ini sebenarnya cerita sejarah nak yang dikemas dalam storytelling bahasa Inggris seperti itu. Dan seperti yang saya bilang tadi, good point adalah dia bisa nyanyi dan itu dipakai untuk membangun atmosfer story-nya. Look at that. Oh, I think I love you, but it's not right cause you're young, I have wife too. I cannot fake my feeling for the special girl like you. Oh Fatmawati bin Hasan, would you be mine too? Do you guys know the song? Tahu kan? Maka izinkan aku, gitu pasti. I mean, itu lagu yang dia yang dia cover ulang untuk part yang ini. Look at this. Actually, I adore you. I think I love you. I can't think anyone else now. It's all about you. But you still have wife, Sukarno. Oh, what will you do? Divorce her in a good way. Then I am with you. Nah, that's it. Jadi dia coba bikinkan, ya membangun suasana sih. Jadi yang gini nak, di cerita ini kan diceritakan gimana Pak Sukarno itu jatuh cinta dengan Fatmawati, gitu ya. Gimana saat itu si Sukarnonya ini masih punya istri, gitu. Nah jadi si Fatmawati bilang, ceraikanlah dulu dia dengan baik-baik. Nah, kelihatan kan dari ekspresinya, ekspresi jatuh cintanya, kayak seperti itu. Terus ekspresi girly-nya ditunjukkan si Fatmawati saat bernyanyi seperti itu. Itulah pentingnya ekspresi itu dalam bercerita. Bayangkan kalau dia nyanyi tapi ya dia kayak biasa aja gitu. Pasti lagu ini nggak berhasil seperti itu ya. In short, Sukarno married with Fatmawati. She always supported him, not only physical but also mentally. And in his hard time, Fatmawati was always beside him. And the Japanese colonization was about to the end. Sukarno and the youth group was ready to declare the independence of Indonesia. But Sukarno is the old group. He wanted to wait the Japan surrender. But the young group, they wanted to make it quick. Excuse me, Mr. Sukarno. You have to leave this place. You have to come with me. Please, Mr. Sukarno. This is for you. This is for Indonesia. Said Wikana as the one of the youth group. They wanted to make Sukarno and Fatmawati have a clear mind in deciding the independence of Indonesia. Until they take Sukarno and Fatmawati on 15 August 1945 to Rangas Dengklok. And all agreed to declare the independence of Indonesia on 17 August 1945. And in the shortest possible time, Jakarta, 17 August 1945. In the name of the people of Indonesia, Soekarno, Hatta.
Bangunlah jiwanya. Okay, I think we just stop right here. Jadi itu ya nak, yang barusan kalian sampaikan itu, yang barusan kalian saksikan itu, nah itu adalah contoh yang bisa kita tiru ya, contoh bagus yang bisa kita tiru. Jadi hopefully untuk next time siapa tahu ada kompetisi ini, jadi kalian sudah tahu mau ngapain gitu ya. Jadi kalian sudah tahu teorinya, sudah lihat contohnya dalam praktek, tinggal mencobanya seperti itu. Jadi yang kemarin sudah dicoba, yang sudah bagus itu tetap dipertahankan. Part yang belum bagus yang perlu kalian perbaiki. Gitu ya nak ya. Jadi part yang sudah bagus kemarin silakan dipertahankan. Apa yang belum bagus silakan diperbaiki. Nanti kalian boleh cari video itu tadi di YouTube, ketik aja keywordnya storytelling SMA. Di situ ada banyak contoh yang bisa kalian jadikan referensi seperti itu. Oke? Oke ya. Oh ya, sebelum kita akhiri ini, gimana progres speech kalian? Ada pengumuman? Tidak ada. Kalian buka websitenya gimana? Sudah pernah coba buka websitenya? Loh, kenapa nggak dicoba? Siapa tahu pengumumannya nggak lewat email. Sewaktu mendaftar bikin akun bukan? Akunnya pernah dicek? Sudah dicek? Nanti coba dicek ya nak. Kita kan nggak tahu. Masalahnya kan ini sudah akhir Oktober. Siapa tahu pengumumannya itu di akun kalian. Tapi karena kalian tidak cek, jadi nggak tahu pengumumannya seperti itu ya. Coba nanti dicek kalau memang tidak ada pengumumannya, berarti mungkin belum pengumuman atau mungkin juga kita tidak lolos seperti itu ya. Tapi apapun hasilnya ya jangan berkecil hati seperti itu. Oke? Yang penting kita tetap latihan ya. Oke? Dan jangan lupa ya bantu share untuk cari perlombaan bahasa Inggris gitu. Siapa tahu ada info yang kalian tahu tapi share nggak tahu. Jadi kita bisa share dan kita coba bersama-sama seperti itu ya. Ya sudah kalau gitu kita akhiri saja ini, sudah tinggal 1 menit, sudah jam 2 juga supaya kalian bisa beristirahat. Jadi terima kasih yang sudah join. Silakan kembali lagi di pertemuan Olimpiade Bahasa Inggris besok. Oke? Thank you so much. Have a good day. Silakan beristirahat. Bye bye.